Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tokoh orientalis Gustav Well guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian barat atas Al-Quran. Saya Mentari Lisa Jida dengan NIM 212104010013. Baik, yang pertama itu latar belakang atau biografi Gustav Well. Baik, saya di sini menyampaikan latar belakang atau biografi Gustav Well. Gustav Well itu adalah orientalis Jerman penganut agama Yahudi yang lahir tanggal 20 April 1808 di Saarbrück, sebuah kota kecil dekat Freiburg, Jerman Selatan. Well mempelajari bahasa Ibrani dan Prancis kepada guru privatnya yang diundang ke rumahnya. Ketika usia beliau menginjak 12 tahun, ia meninggalkan Saarbrück menuju Metz bersama kakeknya. Kakeknya tersebut itu merupakan tokoh besar pengumpulan Yahudi. Kepiawaian Well membuat kakeknya memasukkan Well ke sekolah Talmud di kota ini juga. Ketika usia berumur 17 tahun, Well kembali ke Jerman untuk melanjutkan studinya dalam kependetaan Yahudi. Kemudian Well masuk ke Universitas Heidelberg untuk mendalami teologi, namun ia tidak menyukainya dan akhirnya beliau berpaling mempelajari kajian histori dan filologi bersama kepada Schorl, Kauser, dan Beer. Sedangkan dasar-dasar bahasa Arab yang dipelajari di Umret, salah satu guru besar teologis saat itu. Kemudian Well pergi ke Paris pada tahun 1830 untuk melanjutkan kajian ketimurannya. Well mempelajari bahasa Arab dari seorang dokter yang bernama Peron. Awalnya Peron diminta mengajar bahasa Jerman, tapi setelah itu Well belajar bahasa Suryani kepada Karl Mayer. Tetapi dia terpaksa meninggalkan Paris menuju negeri Arab. Setibanya di negeri Arab, Well menetap beberapa bulan di Aljazair, lalu meneruskan perjalanannya ke Kairo dan menetap di sana selama 4 tahun. Selama di Mesir, Well banyak mengajar di sejumlah kota di pemerintahan Mesir. Di samping juga itu, beliau menulis terjemah untuk mengisi waktu senggangnya di Mesir. Dia belajar bahasa Arab, Persia, dan Turki. Dia belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad Iyad dan Syekh Ahmad An-Tawanisi. Dan Well mempelajari bahasa Arab, Persia, dan Turki itu bersama temannya yang bernama Wolfgang Schorl. Pada tahun 1837, Well ditunjuk sebagai pegawai di perpustakaan Universitas Heidelberg, dan pada tahun berikutnya ia diangkat sebagai biblioteker. Pada tahun 1845, Well menjadi asisten guru besar bahasa Timur di Universitas Heidelberg, dan pada tahun 1861 menjadi guru besar penuh kajian bahasa-bahasa Timur. Dan lalu beliau meninggal pada tahun 30 Agustus 1889 di Freiburg. Hasil karya dari Gustav Well yang pertama itu, beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, diantaranya menerjemahkan buku atau Atwar Az-Zahabnya Az-Zamarkashi ke dalam bahasa Jerman menjadi Golden Knickers. Kemudian dan juga sastra syair Arab atau di Dipostische Literatur di Arabers. Pandangan Gustav Well kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Jerman di karyanya The History of the Islamic People. Muhammad adalah contoh yang terkemuka kepada kaumnya. Wataknya suci dan tiada kecacatan. Rumahnya, pakaiannya, dan makanannya mereka adalah sangat sederhana. Beliau tidak diberi layanan istimewa dari sahabat atau tidak akan menerima sembarang perkhidmatan dari hambanya tentang apa yang boleh dilakukannya sendiri. Beliau mudah ditemui oleh siapa saja pada setiap masa. Beliau
patarakan yang sakit dan penuh simpati untuk semua. Melakukan kebajikan dan murah hati, beliau tidak ada jadinya, seperti juga keprihatinan dalam untuk kebajikan masyarakat. Pemikiran Gustave itu yang telah diuraikan bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu disusun berdasarkan petunjuk atau taufik dari Rasulullah SAW. Orientalis menunjukkan para ulama kita yang menyusun ayat dan surat Al-Quran itu sebagai suatu susunan yang berdasarkan pada riwayat kehidupan Nabi. Orientalis dalam penyusunan sistematik ayat dan surat Al-Quran pada umumnya berdasarkan kronologi dan waktunya. Dan Gustave mengkaji Al-Quran dari periodisasinya seorang sejarawan karya menjadi rujukan Muslim bidang sejarah. Gustave itu membagi periode Al-Quran menjadi 4, Mekah awal, Mekah tengah, Mekah akhir, dan Madinah. Untuk seluruh surah di dalam Al-Quran menjadi 4 periode pewahyuan. Mekah pertama itu dijelaskan yakni dari turunnya wahyu awal sampai masa Hijriyah Abnisiyah pada tahun 6015 Masehi. Mekah kedua ini yaitu dari masa akhir keperiodikan pertama sampai pada kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW dari Taif di tahun 620 Masehi. Mekah ketiga yakni di akhir keperiodikan kedua sampai peristiwa hijrah September 6022 Masehi serta keperiodikan Madinah. Berdasarkan Gustave, surat-surat keperiodikan Mekah pertama lebih pendek, ayatnya pula penuh perumpamaan dan pendek. Surat-suratnya tersebut seringkali dimulai dengan ungkapan sumpah. Di dalam keperiodikan awal, Well memasukkan surat-surat yang dipandangnya mempunyai modal seperti puisi agung dengan surah-surah lainnya ataupun mempunyai model umum yang sama. Periodikan Mekah kedua ditemukan adanya pergantian dari keperiodikan awal yang agung pada ketenangan keperiodikan akhir, dengan cara menekankan khusus diletakkan kepada tanda kemahakuasaan Tuhan baik oleh alam ataupun kejadian yang dialami para nabi terdahulu, yakni penggambaran dengan sebuah cara memperhatikan relevansinya mengenai hal yang terjadi dari diri Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Halnya dengan keperiodikan Mekah ketiga yang sifatnya lebih berbentuk prosa dan panjang. Pendapat Well itu kalau kekuatan seperti puisi yang ada di keperiodikan awal telah mulai sirna di masa akhir ini. Keperiodikan ini surat-suratnya yang turun lebih pada khutbah, ceramah atau kisah-kisah. Di Madinah tak ada lagi memperlihatkan model, akan tetapi lebih banyak kepada pokok pembahasan. Untuk kronologisnya ditentukan dari beberapa wahyu dan mereferensikan kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW yang makin berkembang dan kuat di Madinah. Sesudah hijrah tahun 1848, Gustave mencatatkan bahwa 4.000 hadis dari 600 hadis yang dapat dikatakan tertindak dalam Sahih Bukhari yang kemudian ia mengusulkan kepada orang-orang Eropa melakukan kritik bahkan menolak tanpa ragu setidaknya setengah dari 4.000 hadis tersebut. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon